Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Yes, yes, yes. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita melakukan doa sebelum belajar. Oke, semuanya sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema ketiga di pembelajaran ke-5 dan ke-6. Sebelum Miss memulai pembelajaran pada hari ini, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan makna atau istilah yang berkaitan dengan perubahan wujud dengan tepat. Peserta didik dapat membandingkan dan menceritakan pengalaman melaksanakan tugas sesuai dengan peran masing-masing. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan memahami konversi satuan berat baku dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memasangkan gambar jam dengan jarum jam yang sesuai. Untuk mata pelajaran hari ini, kita akan belajar pelajaran Bahasa Indonesia, PKN, dan Matematika. Kita masuk ke subtema 3, perubahan wujud benda di pembelajaran ke-5. Bacalah wacana berikut ini. Baca paragraf demi paragraf. Susunlah paragraf sehingga menjadi cerita yang urut. Nomorilah urutannya di kotak yang disediakan. Jadi anak-anak harus menyiapkan buku tema 3 ya di pembelajaran ke-5, subtema ke-3. Nah, di sini ada tulisan kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian atau di kamar mandi. Lalu yang kedua ada, pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Lalu yang ketiga, kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas itu disebut menyublim. Lalu yang keempat, itu peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Lalu yang kelima, apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Oke, di sini kita bisa menjadikan sebuah paragraf karena ini masih berantakan ya. Oke, ini di sini sudah Miss beri nomor untuk yang pertama. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Nah, kita coba untuk paragraf yang kedua. Nah, untuk paragraf yang kedua yaitu ada di kalimat yang paling pertama ya, yaitu kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari di sela-sela pakaian atau di kamar mandi. Lalu untuk urutan yang ketiga nih. Nah, untuk urutan yang ketiga, apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Yuk, kita
Coba untuk yang keempat, paragraf keempat. Nah, untuk paragraf yang keempat yaitu kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas itu disebut menyublim. Nah, untuk paragraf yang terakhir, peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Perubahan wujud sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Pasangkan kata berikut dengan arti yang sesuai. Nah, di sini kita cari arti dari kata-kata, yaitu ada mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Nah, di sini mencair itu artinya perubahan wujud padat menjadi cair. Contohnya yaitu es krim. Ya, es krim itu yang terkena sinar matahari itu akan mencair. Lalu yang kedua itu membeku. Nah, artinya perubahan wujud cair menjadi padat. Nah, contohnya air yang kita masukkan ke dalam freezer, maka dia akan membeku dan menjadi es batu. Lalu menguap artinya perubahan wujud cair menjadi gas. Contohnya air yang sedang dimasak lalu mendidih, ya, jadi dari wujud cair menjadi gas. Nah, untuk kata yang berikutnya ada mengembun. Coba, apa ya artinya? Nah, mengembun yaitu perubahan wujud gas menjadi cair. Contohnya, misalnya di pagi hari yang dingin itu terdapat titik-titik air atau yang disebut dengan embun pada permukaan daun atau biasanya di rumput-rumput, ya. Nah, makanya kalau pagi itu biasanya rumput-rumput itu basah, ya anak-anak. Lalu yang terakhir yaitu ada kata apa? Ada yang tahu? Iya, menyublim. Betul. Coba artinya apa? Nah, menyublim artinya perubahan wujud padat menjadi gas. Contohnya kayak tadi, kapur barus yang diletakkan pada lemari pakaian atau pada kamar mandi yang lama-kelamaan akan menjadi habis. Tahukah kamu perubahan wujud juga terjadi dari benda gas menjadi padat? Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat itu disebut menghablur atau mengkristal. Jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Perubahan wujud benda yang terjadi merupakan perubahan alami di sekitarmu. Hal ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang harus disyukuri. Sifat perubahan wujud dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Agar es krim tetap membeku tanpa menggunakan mesin pendingin, Ayah Siti menyimpan es kering di dalam kotak penyimpanan es krim. Ayah Siti membeli 1 kilogram es kering. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es kering mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa? Ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es kering tersebut. Ketika ditimbang, es kering yang tersisa 400 gram. Berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Nah, di sini jawabannya, berat es kering mula-mulanya adalah 1 kilogram. Sisa berat es kering setelah 3 jam sama dengan 400 gram.
Jumlah es kering yang menyublim adalah, nah jadi kalimat matematikanya yaitu 1 kilogram dikurang 400 gram. Nah sekarang dari kilogram kita jadikan gram dulu ya anak-anak ya. Nah 1 kilogram itu diubah menjadi gram yaitu 1000 ya. Jadi dari kilogram ke gram itu jadi 1000. Nah 1000 gram dikurang 400 gram sama dengan 600 gram. Jadi es kering yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Ibu Dayu membeli 2 kilogram 500 gram coklat untuk membuat kue tart. Coklat yang dicairkan sebanyak 1 kilogram 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Nah, di sini jawab sama dengan 2 kilogram 500 gram dikurang 1 kilogram 200 gram sama dengan titik-titik gram. Nah, ini Miss membuat coret-coretan dulu nih. Jadi 2 kilogram 500 gram sama dengan titik-titik gram. Seperti tadi caranya, dari kilogram kita ubah dulu menjadi gram ya. Kita samakan dulu satuan beratnya. Nah, jadi di sini tadi 1 kilogram itu menjadi gram berapa? 1000, betul. Nah, sedangkan ini adalah 2 kilogram ya. Jadi 2 dikali 1000 berapa jadinya? 2000 gram. Nah, kita tulis di sini 2000 gram ditambah 500 gram sama dengan 2500 gram. Nah, setelah sudah dapat yang 2 kilogram 500 gram, selanjutnya kita cari yang 1 kilogram 200 gram sama dengan titik-titik gram. Nah, 1 kilogram kita ubah menjadi gram yaitu 1000. Nah, 1000 gram ditambah 200 gram sama dengan 1200 gram. Nah, di sini kita tulis hasilnya yaitu sama dengan 2500 gram dikurang 1200 gram. Berapa hasilnya? Iya, sama dengan 1300 gram. Jadi, gram coklat yang belum dicairkan ada 1300 gram. Jadi diingat-ingat, 1 kilogram itu menjadi gram ya, atau dari satuan kilogram menjadi gram, maka dikalikan 1000. Betul, diingat-ingat ya. Nelayan membutuhkan 750 kg es kering setiap harinya. Es kering diperlukan untuk mendinginkan ikan agar tetap segar. Berapa kilogram es kering yang dibutuhkan dalam seminggu? Oke, di sini jawab ya. 750 kg dikali 7. 7-nya dari mana, Miss? Nah, 7-nya itu diambil dari seminggu. Ya, seminggu itu 7 hari. Betul. Ya, jadi kita tulis di sininya 750 kg dikali 7 ya. 750 kg dikali 7 sama dengan titik-titik kilogram. Nah, sekarang kita kalikan dulu anak-anak. 750 dikali 7. 0 dikali 7 tetap 0. 5 dikali 7 berapa? 35, betul. Nah, 5-nya kita simpan di bawah sini dan 3-nya kita letakkan di atas angka 7. Lalu 7 dikali 7 berapa anak-anak? 49. Nah, 49 jangan langsung kita tulis di sini. Tetapi kita tambahkan dulu dengan jumlah sebelumnya ya. Jadi 49 itu ditambah 3 yaitu 52. Jadi di sini hasilnya ada 5250. Ya. Nah, sama dengan
5.250 kilogram. Jadi, es kering yang dibutuhkan dalam seminggu atau 7 hari itu ada 5.250 kilogram. Sekarang kita masuk ke subtema 3 di pembelajaran ke-6. Banyak ragam perubahan di sekitarku. Hari yang ditunggu telah tiba. Kelompokmu akan memamerkan hasil pekerjaan kepada teman-teman yang lain. Bersiaplah untuk mempresentasikan hasil penelitianmu. Penelitian tentang perubahan wujud pada proses memasak makanan. Undanglah teman-temanmu dari kelas lain. Jadi teman-teman kelas lain dapat melihat hasil penelitian kelasmu. Nah, di sini dari kelompok itu ada anggotanya, ya. Nah, untuk yang pertama itu ada ketua, lalu ada sekretaris, bendahara, dan seksi-seksinya. Nah, untuk ketua itu tugasnya mengatur pelaksanaan kelompok atau mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kelompok. Lalu sekretaris, tugasnya apa nih, Miss? Nah, kalau sekretaris itu biasanya mencatat hasil presentasi atau biasanya mencatat pertanyaan dari teman-teman yang bertanya. Lalu bendahara itu biasanya tugasnya itu menyimpan uang ya untuk membeli kebutuhan dalam kelompok tersebut. Perhatikan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Nah, di sini Miss ada 3 gambar. Ada jam yang biasa, lalu jam digital dan jam pasir. Nah, jam biasa itu disebutnya di sini jam analog, ya, jam analog. Lalu ada jam digital dan jam pasir. Nah, persamaan dari masing-masing jam, ketiga jam tersebut sama-sama berfungsi untuk menunjukkan waktu. Betul. Nah, perbedaannya yang pertama jam analog memiliki jarum penunjuk jam yang akan berputar setiap detik, menit, dan jam. Jadi untuk jarum panjang yang panjang ya, untuk jarum jam yang panjang itu menunjukkan menit. Untuk jarum jam yang pendek itu menunjukkan jamnya. Ya, diingat-ingat. Untuk nomor 2, jam digital hanya menunjukkan angka waktu yang akan berubah setiap menit dan jamnya. Lalu yang ketiga, jam pasir tidak memiliki angka, hanya perpindahan pasir yang menunjukkan berubahnya waktu. Nah, di sini lingkarilah satuan waktu yang biasa digunakan. Nah, di sini ada kata gram, ada meter, kilometer, kilogram, ada detik, ada jam, dan ada menit. Nah, kita lingkari satuan waktu ya, coba. Nah, satuan waktu yang pertama ada detik. Ya, diingat-ingat, ada detik. Lalu ada menit. Dan yang terakhir ada jam. Jadi satuan waktu itu ada detik, ada menit, dan ada jam. Nah, di sini Miss ada gambar jam analog ya, atau jam dinding. Nah, di sini di angka di jarum panjang yaitu ada angka 12 ya. Lalu di jarum yang pendek itu ada angka 3. Nah, di sini ditulis pukul 03.00 atau 15.00. Jadi angka 12 ini anak-anak tulisnya 00 ya. Ingat-ingat. Pukul 03.00 dibacanya pukul 3 pagi. Sedangkan pukul 15.00 dibaca pukul 15 atau 3 sore. Ya, walaupun di sininya angka 3, tetapi kita bisa lihat keadaannya ya, atau kita bisa lihat oh sekarang pagi atau sore nih. Nah, kalau pagi itu biasanya
kita sebutnya pukul atau jam 3 pagi. Ya, nah jika sore biasanya kita menyebutnya pukul 15. Ya, jadi diingat-ingat. Nah, untuk yang selanjutnya, jarum panjangnya di angka 12 nih masih. Lalu jarum pendeknya di angka 8. Ditulisnya pukul 08.00 atau 20.00. Nah, pukul 08.00 dibaca pukul 8 pagi. Sedangkan pukul 20.00 dibaca pukul 20 atau 8 malam ya. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini jarum panjangnya kok di angka 1, Bis? Wah, berapa nih dibacanya nih? Nah, ditulisnya pukul 08.05. Kok bisa 05, Miss? Iya, betul. Karena 05 itu kita lihat dari jarum panjangnya nih. Jarum panjang itu kan tadi membaca menit ya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ini ada 5 menit. Jadi setiap turun 5, nah ini 5 seperti ini. Maka di sini 5 menit. Ya. Jadi ini 1 menit, ini 2 menit, 3 menit, 4 menit, lalu 5 menit. Nah, jika angka panjangnya, jarum panjangnya di angka 2 berapa, Miss? Nah, jarum panjangnya di angka 2 berarti 10. Anak-anak tinggal tambahkan saja. Ya, tinggal ditambahkan saja. Jadi angka 12 ke 1 berarti 5. Lalu dari angka 1 ke 2 berapa nih? 5 lagi, ya. Seperti itu. Jadi ditambah 5. Ditambah 5, ya. Jadi ini 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Nah, di sini 60. Nah, kalau 60 biasanya itu ditulisnya 00. Nah, dibaca pukul 8 lebih 5 menit atau biasanya disebutnya dibacanya pukul 8 lewat 5 menit. Nah, ini Miss ada gambar lagi nih. Sekarang jarum panjangnya ada di angka 5. Lalu jarum pendeknya ada di angka 10, Miss. Ini bacanya berapa, Miss? Kita coba ya. Nah, ditulisnya pukul 10.25 ya. Tadi diingat-ingat nih. Jadi setiap turun ini ditambahkan 5 ya. Jadi 10.25. Nah, dibacanya pukul 10 lebih 25 menit atau dibaca pukul 10 lewat 25 menit. Nah, untuk yang selanjutnya, ini ada angka 2 dan 3, tapi ini di tengah-tengah, Miss. Ya, jadi jarum panjangnya itu ya ada di antara angka 9 dan angka 8. Lalu jarum panjang yang pendek itu ada di antara angka 2 dan 3. Coba kita lihat. Nah, ditulisnya pukul 02.43. Jadi diingat-ingat. Untuk menit yang ini dihitung ya, tetap dihitung. Ya anak-anak ya. Apa benar 43? Coba kita hitung. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Nah, kita berhenti dulu di sini. 40. Kita coba hitung menitnya. Ya, yang kecil-kecil ini nih. 1, 2, 3. Oh iya betul, 02.43. Nah, dibaca pukul 2 lebih 43 menit. Ya, atau pukul 2 lewat 43 menit. Lanjutkan dengan memasangkan jam berikut ini.
Nah, sekarang di sini ada jam 08.15. Wah, berapa nih ya? Yang mana nih? Yang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Yang mana nih kira-kira? Ya, jawabannya yang D. Ya, anak-anak bisa dilihat 8.15 ya. Ingat-ingat. Lalu 2.02.22. Yang mana nih? Nah, yang I, gambar yang I. Jam 02.22 ya. 04.55 yaitu di jarum atau di gambar jam yang E ya. Jam 4.55. Lalu jam 07.19 itu ada di gambar jam yang A ya. 07.19. Jadi belum sampai 20 nih ya. 01.42. Yang mana nih? Ya, gambarnya yang G ya. Dilihat 01.42. Nah, selanjutnya 12.36. Gambar yang J ya. Lihat. Lalu yang selanjutnya 03.12. Di gambar yang B ya. 03.12. Nah, lalu yang selanjutnya 08.04. Yang gambar F ya. Gambar F 08.04. Lalu ada 06.37 atau 37. Ya, yang C betul 06.37. Nah, kalau yang terakhir yang mana nih anak-anak yang belum? Iya, yang belum yang gambar jam yang H 11.47. Nah, anak-anak bisa tulis di buku paketnya di tema 3 di subtema ketiga di pembelajaran ke-6. Nah, sekarang kita menyimpulkan hasil pembelajaran untuk hari ini. Nah, kesimpulannya, anak-anak dapat menjelaskan makna atau istilah yang berkaitan dengan perubahan wujud dengan tepat ya. Seperti tadi ada apa aja? Mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim ya. Lalu anak-anak dapat membandingkan dan menceritakan pengalaman melaksanakan tugas sesuai dengan peran masing-masing. Seperti tadi ada tugas kelompok ya. Jadi yang menjadi ketua itu tugasnya apa? Menjadi sekretaris tugasnya apa? Menjadi bendahara tugasnya apa? Lalu anak-anak memahami konversi satuan berat baku dengan tepat. Tadi dari kilogram ke gram itu turun berapa? 1000. Iya, jadi dikalikan 1000. Nah, yang terakhir anak-anak dapat memasangkan gambar jam dengan jarum jam yang sesuai. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa sesudah belajar. Semuanya sikap berdoa. Doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.